إله إلا الله الذي لا يرضى ما خلف شرعها من الأفعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي الصالح في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والآل. أما بعد أيها الحاضرون، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimatullah, bahwa saya akan menyampaikan khutbah tarawih malam ini. Saya diberi tema keutamaan sholat jamaah. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan dahulu hadis-hadis seputar bulan Ramadan. Baru setelah itu nanti akan saya sampaikan masalah keutamaan sholat jamaah. Hadis-hadis sekitar bulan Ramadan ialah sebagai mana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar, rawahu Abu Dawud. Bahwa sesungguhnya puasa itu adalah sebagai perisai, maka dengannya dia menyelamatkan diri daripada api neraka. Jadi dengan puasa itu kita mempunyai perisai, mempunyai tameng supaya tidak kena api neraka. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya ialah fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru as-salatu wa siyam wa sadaqah, rawahu Abu Dawud. Bahwa fitnah atau kesalahan seseorang terhadap keluarganya dan terhadap hartanya dan terhadap tetangganya, tukaffiru as-salatu wa siyam wa sadaqah, dapat dihapuskan, dapat ditebus dengan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan sedekah atau zakat. Kemudian hadis berikutnya hadirin ialah asyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Yaqulu syam ay rabbi manatu ta'am wa syahwa wa syafi'ni fihi wa yaqul qur'an manatu nawma bil lail wa syafi'ni fihi qala wa yusyafa'ani, rawahu Muslim. Bahwa puasa dan membaca Quran adalah mempunyai, kedua-duanya mempunyai 2 syafaat bagi hambanya di hari kiamat nanti. Berkata berpuasa, berkata Asyam itu bahwa aku telah mencegahnya dari makan dan minum dan syahwat, maka wahai Rabbku, berilah syafaat dia. Begitu juga berkata Al-Quran, aku telah menahannya dari tidur malam karena membaca Al-Quran. Karena itu wasyafi'ni fihi qala fayusyafa'ani, maka Rabbku atau Tuhanku berilah syafaat atau pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka Allah berfirman, kedua-duanya diberikan untuk memberikan syafaat kepada yang menjalaninya. Ayyuhal hadirun rahimatullah. Bahwa hadis berikutnya adalah as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun lima bainahunna
idza tunibatil kabair. Rawahu Muslim. Bahwa sholat yang 5, sholat waktu dari Jumu'ah yang satu ke Jumu'ah berikutnya, dari Ramadan yang sekarang ke Ramadan berikutnya, maka akan bisa menghapuskan dosa-dosa bagi yang menjalankannya selama dosa besar dijauhi. Idza tunibatil kabair. Ayyuhal hadirun rahmatullah. Bahwa hadis berikutnya hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatil jin wa futihat wa ghuliqati abwan nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqau minan nari wa dzalika kullal laila." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya ialah apabila awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin jahat dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Kemudian pintu neraka ditutup semua, tidak ada satupun yang terbuka. Dan begitu juga pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Kemudian ada suatu penyeru yang menyeru, "Wahai penyeru kebaikan, sambutlah. Wa ya baghiyasy syarr aksir." Dan bagi yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan, berhentilah. Walillahi utaqau minan nari wa dzalika kullal lailah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengentaskan manusia dari neraka di setiap bulan Ramadan. Hadis sahih. Ayyuhal hadirin rahmatullah. Hadis yang berikutnya ialah man lam yada' qaula zur wal amala bihi wa laysa lillahi azza wa jalla hajatun an yada'a ta'amahu wa syaraba. Rawahu Bukhari. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan omong-omongan yang dusta dan perbuatan yang palsu, maka Allah Ta'ala tidak menganggap orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Tidak berguna puasanya kalau tidak bisa meninggalkan omongan-omongan dusta, perbuatan-perbuatan yang curang, yang palsu. Kemudian hadis Nabi yang lainnya mengatakan bahwa laisa siyamu minal akli wasyarobi, inam siyamu minal lahwi warrafas. Wa in syabaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaim, inni shaim. Rawahu Ibnu Huzaimah. Hadis berikutnya hadirin adalah bukanlah puasa itu orang yang hanya bisa meninggalkan makan dan minum saja dan syahwat. Akan tetapi sesungguhnya puasa itu ialah orang yang bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan dan ucapan-ucapan yang kotor. Kemudian apabila ada seseorang yang ngejak bertengkar atau ngejak yang berkelahi, fakul inni soim, katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Kemudian hadis yang terakhir hadirin seputar bulan Ramadan adalah man fatur soiman kana lahu mislu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri soim syai'an. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka dia diberikan pahala selain pahala dirinya sendiri, dia diberi pahala dari orang yang diberinya tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi pahalanya dijumlah, pahala kita dan pahala orang yang diberi buka itu.
Maka jangan ragu-ragu hadirin dan jangan sampai eman. Marilah semampu kita. Kalau kita mampunya banyak, ya banyak. Kalau kita mampunya sedang, ya sedang. Marilah kita berikan makan kepada orang yang berbuka. Atau dengan kata lain, takjil. Marilah kita sedekahkan itu. Kita berikan, karena kita akan diberikan pahala. Sebanyak pahala kita ditambah pahala orang yang diberi buka tersebut. Itulah hadirin hadis-hadis di seputar Ramadan yang saya sampaikan. Apalagi nanti ada hadis lagi yang malam Lailatul Qadar. Nah, itu ada lagi nanti. Seperti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadu ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar wal Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari di akhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam itu dan membangunkan dari tidurnya keluarga-keluarganya dan kemudian bersungguh-sungguh ibadah di malam itu dan mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya. Sekarang saya menginjak kepada tema yang diberikan khusus kepada saya adalah keutamaan salat jamaah. Hadirin rahmatullah, bahwa keutamaan salat jamaah ialah banyak sekali. Di antaranya ialah Rasul bersabda, "Salatul jamaah afdalu min sholati fardhi bi 27 darajah." Salat jamaah itu adalah derajatnya dibanding salat sendirian adalah 27 derajat daripada salat biasa. Maka marilah kita jangan sampai kita enggan atau kita berat kaki untuk sholat jamaah di masjid. Ayolah hadirin rahimatullah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, seorang buta pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berujar, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumah. Maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan suara azan?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, saya mendengar." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut atau hadiri jamaah sholat." Orang buta tidak mempunyai penuntun karena mendengar adzan, masih bisa mendengar adzan, maka diperintah oleh Rasulullah untuk memenuhi adzan itu, pergi ke masjid untuk sholat jamaah, bukan sholat jamaah di rumah dirinya. Menurut hadis ini adalah sholat jamaah di masjid. Ayolah hadirin rahmatullah. Kemudian ada hadis lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nabi mengatakan begini, "Hal tasma'ud nida bis shalah?" Qala na'am. Qala fa'jib. Maka, apakah engkau mendengar panggilan salat azan? Laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut, hadiriya jamaah salat." Ayolah hadirin rahimatullah. Begitu pentingnya sholat jamaah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar suara azan untuk panggilan sholat jamaah, maka dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya. Jadi sholat kita dikatakan oleh Rasulullah adalah percuma kalau kita mendengar suara adzan sedangkan kita tidak memenuhi untuk sholat jamaah di masjid. Itu memang sabda Rasulullah, memang demikian bunyinya. Ayolah hadirin rahimatullah.
Ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla isya fi jamaah kana ka qiyami nisfi laila. Wa man shalla isya wal fajr fi jamaah kana ka qiyamil laila." Barang siapa sholat isya dengan berjamaah, pahalanya seperti sholat setengah malam. Barang siapa sholat isya dan subuh dengan berjamaah, maka pahalanya seperti sholat semalam penuh. Ayyuhal hadirun rahimatullah. Itulah pentingnya sholat jamaah. Dan hadirin rahimatullah, tata cara sholat jamaah yang harus kita ingat dan harus kita ketahui, apabila seorang makmum itu mendengar bacaan imam dengan jahar atau dengan keras yang bisa kita dengar, maka kita tidak boleh membarengi ikut membaca. Hadisnya ialah sebagai berikut: mangkana lahu imamun fa qiraatil imami lahu qiraah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa mendapatkan imam, mempunyai imam sholat, maka bacaan imam adalah seperti bacaan baginya, juga merupakan bacaan baginya. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah misalnya, seperti sholat maghrib, isya dan subuh, maka makmum harus diam, jangan ikut membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh. Itu menurut hadis yang saya sampaikan. Semua hadis yang saya sampaikan adalah saya pilih hadis-hadis yang sahih dan mu'tabar. Saya tidak berani menyampaikan hadis yang syubhat atau hadis yang meragukan tadi. Berarti hadis yang sahih adalah hadis benar-benar ucapan atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan itu, maka Rasul mengatakan, "Mali unazilul Quran." Siapa yang membaca Al-Quran itu bersamaku? Ada orang-orang yang membaca, makmum yang membaca, sehingga imam Rasulullah pada waktu itu mendengar. Sehingga Rasul mengatakan, "Mali unazilul Quran." Siapa yang bersama-sama ikut membacaku? Artinya tidak boleh. Ayyuhal hadirin rahmatullah. Kemudian para wanita atau para perempuan, Nabi bersabda, "La tamna'u ima'allahi masajidallah." Janganlah kamu larang perempuan-perempuan sholat di masjid-masjid Allah. Wa fi buyutihunna khairul lahunna. Akan tetapi kata Rasulullah, seorang perempuan sholat di rumahnya itu lebih baik bagi mereka. Jadi seorang perempuan itu tidak dilarang untuk ke masjid, misalnya taraweh. Kalau mau taraweh di rumah itu lebih baik, apalagi jamaah di rumah itu lebih baik. Menurut hadis sahih yang saya sampaikan tadi. Tapi untuk laki-laki sama sekali tidak boleh, harus jamaah ke masjid. Jadi begitu hukumnya. Ayyuhal hadirun rahmatullah. Kemudian berikutnya adalah Rasul bersabda, "Uskunu fis shalah." Tenanglah kamu dalam sholat. Baik jadi imam maupun jadi makmum itu harus tenang. Tidak boleh sholat itu dengan goyang-goyang, ya, dengan gerak-gerak. Boleh gerak kalau ada perlunya. Kalau ada kepentingannya boleh. Misalnya mau bergeser. Pada waktu jamaah, sebelah kanan kita itu renggang, kita tidak boleh renggang hadirin. Tidak boleh itu. Makanya saya sering mengingatkan yang rapat. Imam selalu mengingatkan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Rapat dan luruskan sholat. Karena rapat dan luruskan sholat adalah berarti menegakkan sholat. Nggak boleh memang. Jadi imam ngomong gitu itu bukan sekedar basa-basi, tapi kita harus melaksanakan. Mengenai rapatnya shaf, itu Rasul bersabda, "Aqimus sufuf wa haddu bainal manakib."
Washuddul kholala wa walinu ba'idi ikhwanikum wala tadaru furjatin li syaiton wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Luruskan dan rapatkan soft kamu dan ratakan pundak-pundak kamu dan tutup celah-celah. Nah, berarti pundak kita dengan pundak yang lainnya harus nempel. Walinu bi aidi ikhwanikum. Tapi tempelkan di bahu, di pundak saudara kita dengan lembut. Jangan dengan keras, tapi dengan lembut. Itu. Wala tadaru furjatin lisyaiton. Jangan memberi celah kepada setan masuk pada soft itu. Barang siapa yang menyambung soft, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus soft, maka Allah akan memutusnya. Itu hadirin. Begitu pentingnya sholat itu. Jadi kalau kita sholat jamaah, itu kita harus betul-betul lurus dan rapat. Jangan sungkan ya, jangan risih kita nempel pundaknya saudara kita. Enak, kita seakan-akan nempel itu kita merasakan bersaudara dengan saudara kita kaum muslimin. Begitu. Kemudian hadirin, sehubungan dengan sholat jamaah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya sholat jamaah itu adalah innal musalliya yunadi rabbahu azza wa jalla falyandur bima yunajihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Rawahu Muslim. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Oleh karena itu, janganlah kalian satu di antara yang lain mengeraskan bacaannya dengan Quran. Itu nggak boleh. Jadi misalnya ya, kita sholat jamaah, kemudian sebelah kita atau agak jauh suaranya agak keras gitu. Itu nggak boleh. Iya. Menurut hadis Nabi yang saya sampaikan, karena terganggu, tangganya terganggu, nggak boleh. Jadi memang harus, katanya hadis Nabi yang lain, jangan kau dengarkan suaramu kepada aku, katanya Rasul. Tapi dengarkanlah suaramu kepada rohmu, kepada Tuhan. Begitu. Tidak boleh. Itu larangan. Membaca Quran sebagai imam, jadi imam. Pakai misalnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau waktu tahiyat, at-tahiyatu lillahi wa salatu. Kita terganggu. Tidak boleh. Jadi kan jadi imam harus uskunu fis shalah. Yang tenang dalam sholatnya. Saya kira itu hadirin yang saya sampaikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.